Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channel official. Mudah-mudahan kita selalu dan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kali ini ikhwani fillah, Fakir akan mengangkat video yang dimana dalam hal ini pembicaraan daripada Heri Pras itu sebenarnya secara tidak langsung mengajak pada para follower ataupun netizennya untuk bersama-sama menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, ikhwani fillah? Seharusnya Heri Pras itu memahami kalau dia benar-benar mengikuti pemahaman manhaj salaf versinya Heri Pras, yaitu kita pahami dulu dari perihal ini. Al-Fakir berani mengatakan bahwasanya Heri Pras ini bukanlah sebagai sosok yang mewakili pandangan seorang yang bermanhaj salaf secara sahih, secara benar. Sebelumnya ikhwani fillah, kita berangkat dalam satu kitab yang karangan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kitab Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksud daripada ini, Al-Fakir akan mengangkat satu maksud apa yang dikatakan dengan sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW yaitu di dalam kitab ini orang Muslim, orang Islam, yaitu yang pernah berjumpa dengan Nabi, yang dia ada dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Itu dikategorikan sahabat Nabi. Maka ikhwani fillah, ada satu buah kisah yang hal ini Rasulullah SAW memberi gambaran, dan ini langsung terjadi oleh sahabat Rasulullah, yang dimana hal ini menunjukkan sikap seorang Muslim sejati. Rasulullah menggambarkan akhlak Rasulullah itu memang sebagai uswatun hasanah. Makanya Rasulullah itu dihantar, innamal bu'tsu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah itu dihantar untuk mengajar tentang budi pekerti, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW dalam satu kitab, yaitu di mana kisah ini terdapat di dalam kitab Mukhtasar Sahih Muslim, perincian daripada kitab Imam Muslim, Sahih Muslim, yaitu seorang pelaku penzina, ikhwani fillah. Dalam kitab ini Mu'is bin Malik Al-Islami. Maka seorang penzina ini, Mu'is ini, itu dia berkata kepada Rasulullah bahwasanya dia ini telah melakukan perbuatan tersebut. Dia menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri karena aku telah berbuat zina. Oleh karena itu saya ingin engkau berkenan membersihkan diri saya. Rasulullah SAW tidak langsung percaya, menolak perkataan ini, yaitu menolak perkataan Mu'is bin Malik tadi, sahabat Rasulullah ini, ikhwani fillah. Kemudian Rasulullah menolak lagi. Maka Mu'is menyampaikan lagi hal itu, bahwasanya dia telah menzalimi dirinya karena telah melakukan satu perbuatan yang tercela. Kemudian Rasulullah menanyakan hal itu kepada para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya, bagaimana menurut kalian? Beritahu aku bahwa ada yang tidak beres pada pemikiran si Mu'is bin Malik tadi. Akan tetapi mereka ini, para sahabat radhiyallahu anhum, menganggap bahwasanya Mu'is ini adalah orang yang sehat, akalnya sehat, pikirannya sehat. Kemudian ketiga kali terjadi juga hal yang sama, sampai yang keempat kali. Maka Rasulullah SAW mengambil keputusan yang keempatnya untuk dilakukannya raja. Maka Khalid bin Walid ketika itu marah. Lantas Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya perbuatannya ini sudah diampuni, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, dari sinilah kita mengambil satu itibar, satu contoh bahwasanya perbuatan itu pernah dilakukan oleh sahabat, namun Rasulullah menutupinya. Dan sekarang apa, ikhwani fillah? Heri Pras yang baru beberapa tahun belakangan ini mengikuti satu pemahaman, yaitu pemahamannya Wahabi, sehingga menyalah-nyalahkan satu perbuatan yang dia buka, dia sampaikan ke publik. Seharusnya hal itu, ikhwani fillah, kita selaku muslim adalah menutupinya, menutup erat-erat. Rasulullah itu sebagai contoh yang menutupi perkara itu, bahwasanya Allah sudah menutupi aib satu orang hamba. Dalam satu riwayat itu, Allah sudah tutup aib satu orang hamba di pagi hari, lalu di siang hari hamba tersebut membukanya.
Itu padahal Allah sudah tutup aibnya, tapi karena untuk menjaga itu Rasulullah tutup aib saudara muslim. Maka ikhwanifillah, dari pelajaran ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya video berikut ini adalah video ajakan Harry Pras kepada netizen ataupun subscribernya untuk menggiring bersama-sama menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini videonya ikhwanifillah. Sentoloyo lah, gedek saya ya. Dan kabar mirisnya teman-teman, bapak dan anak yang ditangkap mencabuli santri-santriwatinya itu gak berselang berapa lama di sel, mati teman, meninggal. Ya Allah, ya Allah. Jadi ini semoga menjadi pembelajaran bagi kiai-kiai. Aduh ya Allah, tiap bulan pasti ada. Ini kalian pegang kata-kata saya. 1 atau 2 bulan ke depan ini akan ada lagi yang seperti ini. Pasti akan ada lagi. Karena apa? Sudah jadi rutinan ya. Sudah ada rutinan. Kalau kita riset kasus pencabulan nih dari tahun 2020 sampai sekarang ada ratusan mungkin. Kalau kalian mau riset, silahkan yang iseng mau riset, silahkan riset. Nanti setelah kalian riset, share ke saya biar saya bahas di YouTube saya. Begitu. Silahkan yang iseng mau riset, silahkan riset. Nanti setelah kalian riset, share ke saya biar saya bahas di YouTube saya. Begitu. Silahkan yang iseng mau riset, silahkan riset. Nanti setelah kalian riset, share ke saya biar saya bahas di YouTube saya. Begitu. Agar benar-benar terbukti bahwa selama 4 tahun ini ada sekian jumlah kasus asusila di pondok pesantren yang tidak berafiliasi Salafi, Al-Irsyad, Persis ataupun Muhammadiyah. Begitu. Jadi jelas ya ikhwanillah, apapun itu narasi yang dia bawa, dia mengajak bahwa para netizennya, pendukungnya atau subscribernya yang sepemahaman dengan dia ataupun yang mendukung pernyataan dia untuk bersama-sama membuka aib tadi, dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu tadi sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik. Maka di dalam satu mafhum hadis Rasulullah SAW sebagai gambaran kita semua ikhwanifillah, yang mengaku seorang muslim, yang mengaku sebagai orang yang beriman, sebagai seorang mukmin, Rasulullah SAW sampaikan di dalam satu mafhum hadis, barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tapi ingat ikhwanifillah, lanjutannya, barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan buka aibnya di dunia sampai akhirat. Maka dalam hal ini ikhwanifillah, manhaj salaf, para salafus soleh, Rasulullah dan para sahabat, begitu juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, apabila menghadapi perkara seperti ini, mereka lebih paham. Tidak akan pernah membuka aib-aibnya, aib-aib saudaranya yang muslim, terlebih menyebarkan bahwasannya mereka sangat paham, karena mereka langsung mencontoh kehidupan Rasulullah. Para sahabat mencontoh kehidupan Rasulullah dengan perbuatan dari Ma'is bin Malik tadi, sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu an. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menutup aib saudaranya, kemudian mengenai satu bentuk pembelajaran masalah fikih hukum daripada seseorang ini yang melakukan perbuatan perzinahan tadi. Maka rajam itu dihukumi kepada muhsan, orang yang sudah menikah, ataupun bagi yang belum nikah ada namanya ghairu muhsan, itu dengan cambukan kemudian diasingkan di satu tempat. Namun yang kita ambil ikhwanifillah, apapun yang kita sampaikan, hendaklah kita memilih kalau kita benar-benar mengaku seorang yang beriman. Pelajaran yang singkat ikhwanifillah, saya menyampaikan ini agar hal ini juga tersampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah-fitnahan, aib-aib kita Allah tutup baik dunia maupun akhirat. Kita belajar menjaga mata kita, lisan kita, telinga kita. Kalau enggak hari-hari ya seperti ini aja ikhwanifillah. Saya mengkritik daripada asatidnya Harry Pras ataupun termasuk Harry Pras dan channel Wahabi lainnya, yaitu karena mereka tidak mau menerima satu pencabaran ataupun satu pembelajaran, yang dimana dalam hal ini kita harus yakini ikhwanifillah, apa yang kita pelajari ini sesungguhnya di dalamnya masih ada masalah furu, perbedaan. Berbeda dengan perkara usul, ketauhidan dan lain sebagainya, masalah akidah.
Namun, kalau kita terlalu sering untuk melihat aib saudara kita, cukuplah video Harry Pras sendiri yang menjawab dan memberi gambaran. Sebagai penutup, video Harry Pras inilah sebagai teguran buat dirinya sendiri yang ada di video itu juga. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebih Al-Fakir mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah, yang salah dari Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan mengikuti Nabi, teman. Emang kalian kira ketika orang mati yang menjawab itu akal kita, akal ini? Oh enggak, yang menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir adalah seluruh tubuh kita. Bahkan rambut yang tidak bicara pun bisa menjawab. Kulit, ya kaki itu kan menjawab. Bukan mulut, bukan akal kita. No, sudah tidak berfungsi mulut dan akal ini untuk menjawab akal-akalan seperti itu.